Jadi sebenarnya ada beberapa teknik yang kita udah sempat ajarin sebetulnya di Kedamai ID ini. Mungkin saya sebut sebagai teknik kunci kali ya. 12 bulan kemudian dari saya ngelakuin itu income saya naik 36 kali lipat. Punya income ratusan juta dan bertahan sampai hari ini. Dulu saya juga pernah stres berat, Mas Iwan. Oke. Pernah juga dalam kondisi di mana saya punya banyak utang, ketakutan, terus nggak tahu hidup ini harus diapain, harus mulai dari mana gitu. Nggak punya burning desire, itu ngalamin. Ada titik balik yang saya ingat, Mas Iwan. Itu titik baliknya terjadi ketika saya belajar tentang Halo teman-teman Kedamaian ID. Halo. Yeay, kembali lagi di Carpool. Sekarang kita juga mau keluar lagi gitu ya, karena akhir-akhir ini kita sering keluar ya. Sekarang kita perlu. Saya juga sambil ini masang seatbelt. Saya belum pasang seatbelt. Oke. Ada beberapa yang harus kita urus di luar dan ya seperti biasa gitu ya. Daripada kita diam-diam aja gitu ya, ngobrol-ngobrol hahi aja, mendingin kita kasih manfaat buat teman-teman di rumah. Ya nggak Mas Fadli? Cocok. Iya gitu. Gerimis gitu kan. Betul. Saya itu udah ikut Mas Fadli itu udah cukup lama ya sebenarnya. Kita ada bareng tuh berapa ya? Hampir 7 tahun lah ya. 7 tahun dan ya mungkin saya melihat proses bagaimana Mas Fadli untuk sampai di saat ini gitu ya. Tapi kan yang saya nggak tahu ketika mundur ke belakangnya nih. 7 tahun dan mundur ke belakangnya Sebelum gitu. 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu. Nah, ada nggak sih Mas Fadli gitu yang pernah merasakan struggle, merasakan susahnya juga? Mungkin soalnya gini juga, takutnya orang itu nggak relate gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sebagai Mas Fadli gitu ya, dulu tuh pernah nggak sih di posisi struggle gitu? Wah, sebetulnya Mas Iwan ini teman-teman ya, dia juga salah satu orang yang sempat ngelihat saya nggak punya duit ya. Iya, dulu pernah posisi di mana saya udah ada mobil, Mas Fadli dulu punya mobil. Saya tuh beli mobil belakangan, Mas Iwan punya mobil duluan dulu. Saya masih punya motor, sempat loh. Ingat nggak lu waktu kita di daerah Ciledug Peninggalan tuh ada acara gitu. Iya. Itu Mas Iwan tuh bawa mobil. Iya. Saya tuh pengen banget punya mobil kayak dia. Jadi diajak dia jalan-jalan malam naik mobil ke McD aja udah seneng. Iya. Pakai Xenia dulu. Xenia dulu, inget banget tuh Xenianya. Iya, itu waduh. Dan itu terjadi ya teman-teman ya. Jadi saya secara personal memang mungkin banyak kelihatan di sekarang ini ya kayaknya baik-baik aja gitu ya kan. Kok kayaknya tenang-tenang aja hidupnya, nggak ada masalah gitu, bahagia, duit ada. Tapi ya dulu saya juga pernah stres berat, Mas Iwan. Pernah juga dalam kondisi di mana saya punya banyak utang, ketakutan, terus nggak tahu hidup ini harus diapain, harus mulai dari mana gitu, nggak punya burning desire, itu ngalamin. Ngalamin. Jadi ada satu masa di hidup saya di mana saya tuh bahkan sempet mungkin di titik terendah gitu ya. Saya kuliah udah tahun akhir, mungkin tingkat akhir saya kuliah. Kuliah juga udah susah banget ya, karena pas-pasan banget teman-teman, karena gaji tempat saya kerja itu untuk bayar kuliah, untuk nyicil motor, untuk makan, dan untuk operasional bensin dan lain-lain. Itu hampir-hampir nggak cukup. Jadi kadang cukup, kadang enggak. Namanya kita hidup ya, kadang-kadang kan ada ekstra pengeluaran yang kita nggak bisa kontrol, itu ngepres banget gitu. Dan ada kondisi di mana saya tuh masih harus nunggu beberapa hari lagi untuk gajian. Ada yang harus dibayar di kampus. Ada yang memang betul-betul mepet harus dikeluarin gitulah ya. Sampai bener-bener rekening saya kosong gitu, kayak nggak nyampe 50.000 gitu ya. Jadi dulu tuh nggak tahu, teman-teman mungkin ngalamin kali ya, harus kita tuh punya rekening BCA sama Mandiri 2 untuk bisa ditarik, karena satu di sini ada 30.000, di sini ada 30.000, nggak bisa ditarik. Jadi harus ditransfer dulu ke rekening yang sebelah supaya lebih dari 50.000 bisa ditarik di ATM yang 50. Iya, betul. Dan cari ATM yang ada 50.000. Iya, kalau ATM yang 100.000 nggak bisa ditarik. Yang dimana kan kalau sekarang kan banyak ATM kan yang udah bisa pilihan 50 atau 100 kan. Dulu mah enggak 50. Dan cari ATM lagi yang untuk cari yang 100. Nah, ini harus yang 50 ya. Jadi harus nyari yang 50.000 gitu. Nah, itu tuh ngalamin hari itu. Jadi hari itu tuh udah duit segitu-gitunya, harus ada yang dibayar juga di kampus. Jadi kayak di dompet itu tinggal 4.000, Mas Iwan. Pulang dari kampus, saya bawa motor itu nggak sengaja. Ya karena saya juga salah mungkin ya, ngantuk gitu. Terus saya juga nyalip gitu. Yang namanya kita nyalip kan
kendaraan lagi macet nih, kita ngambil jalur kanan dong. Iya. Tiba-tiba nongol orang dari balik mobil, kan Aduh, mungkin terjadi kaget gitu dong. ya. Iya, iya. Bawa mobil ketabrak, ceger, jatuh. Enggak kencang sih, spion saya patah. Aduh, kata saya, duit lagi. Orangnya nggak apa-apa, senyum-senyum, mas nggak apa-apa kok saya gitu, kakinya luka. Iya. Gitu. Nah, problemnya adalah dia bawa rambutan. Oke. Jadi, begitu saya jatuh, saya ngeliat langit gitu. Kayak, wah, bangun-bangun tuh kayak rambutan di mana-mana gitu kan, bubar gitu. Cuman ini mas, rambutan istri saya ya harus diganti, tolong diganti, kata dia. Alah, duit lagi, kata saya. Mana uang ngepres lagi kan? Udah nggak ada, di dompet tuh tinggal 4.000, rekening udah kosong. Oke. Habis bayar apa ya, lupa deh, fotokopian atau biaya apa gitu di kampus itu. Nah, saya bilang ke bapaknya, saya duitnya nggak ada pak. Ya nggak mahal kok ini mas, cuma 20.000, dia bilang gitu. Rambutan 20.000, mungkin kayak 4 ikat kali ya, beberapa ikat lah gitu. Itu ya saya tunjukin ke bapaknya, pak saya cuma punya uang 4.000, dipinggirin lah gitu kan. Sama orang gitu kan, minggir, damai dulu. Saya kasih lihat duit saya 4.000, nggak ada duit pak, saya pak tinggal 4.000 ini juga buat jaga-jaga gitu. Ya nggak bisa dong mas, gimana dong, saya harus beli lagi rambutannya gitu. Ya udah sini 4.000-nya, itu duit saya tunjukin, dia ambil 4.000-nya. Allahu Akbar. Itu dapat kulit ketemu kulit. Iya. Udah kembali fitri dia. Kembali fitri dia. Itu di jalan pulang tuh saya mikir gitu ya. Dan jalan pulang itu hujan, Mas Iwan. Jadi mungkin ini juga satu hal yang kayaknya akhirnya bikin apa ya, saya jadi agak melankolis gitu ya, karena udah hujan, nabrak, duit nggak ada. Di situ saya nangis. Ya nggak tahu ya, mungkin mumpung nggak kelihatan juga kan, mumpung lagi hujan. Iya. Pakai helm, pakai jas hujan kan, itu saya nangis, hidup kok gini banget. Kayak lagunya Juicy Lucy. Hujan samarkan derasnya. Oh iya itu beneran kejadian. Iya, kejadian tuh ya. Itu bener. Ya Allah, itu hidup gitu banget. Itu saya ngalamin kejadian kayak gitu. Itu kondisinya karena saya udah kuliah, udah sambil kerja, saya jalanin bisnis MLM juga, di mana itu juga jadi bikin saya kalau weekend jadi jarang pulang gitu ya, karena ngebangun bisnis MLM juga kan presentasi kemana-mana, prospek orang, table talk gitu, home meeting gitu kan, jadi kayak capek banget. Dan di kondisi capek seperti itu, duit nggak ada, itu kayak semuanya tertimpa ke hidup saya gitu gitu. Nah, di kondisi kayak gitu teman-teman, saya punya utang cicilan motor gitu ya. Itu saya masih punya utang sama temen, masih ada beberapa orang belum dibayar gitu. Jadi kayak kelilit utang tuh kalau di total puluhan juta loh waktu itu kayak aduh nggak ada ujungnya itu masalah. Gitu. Jadi kondisinya udah merasa nggak punya pilihan gitu ya, terus mulai ngalamin gangguan emosional tentunya karena stres, saya tertekan jujur aja waktu itu, jadi kayak gampang marah gitu. Kondisi keuangannya nggak ada gitu kan, susah tidur, kurang tidur, dan capek, bukan cuman fisik tapi mental juga gitu. Jadi carut marut lah gitu ya, kusut banget lah gitu ya. Di situ saya kayak ya ampun kok gini ya, ini bukan tentang apa ya, bukan tentang beban utangnya gitu ya, bukan tentang beban hidupnya, tapi saya ngerasa ini ayah saya, ibu saya udah ngegedein saya sampai seumur gini, saya lagi berusaha kok ya nggak ada sama sekali cahaya keberhasilan gitu, kayaknya apa saya gagal. Saya mikir, rasa gagal sebagai manusianya itu loh yang berat gitu. Nah itu tuh kondisinya hari itu yang terjadi gitu, dan terjadi itu bukan cuma 1-2 minggu tapi bertahun-tahun keadaan itu. Oke. Nah itu bagaimana tuh untuk apa namanya, membenahi pelan-pelan gitu, lepas dari kita sebut belenggu kali ya. Nah ada titik balik yang saya ingat Mas Iwan. Itu titik baliknya terjadi ketika saya belajar tentang dulu namanya abundance mentality, namanya dulu itu ya. Jadi aslinya sebenarnya teman-teman ya, dari sejak saya kuliah tuh saya udah belajar tentang hipnoterapi, tentang teknologi pikiran gitu ya, tapi tidak sampai ke sana. Saya fokus hanya cara menyembuhkan stres, depresi gitu ya, trauma. Saya pernah cerita ke teman-teman kedamaian bahwa saya sempat buka klinik hipnoterapi. Hari itu udah terjadi gitu ya. Saya bantu sangat banyak orang, tapi ya tetap aja duitnya pas-pasan. Gitu. Jadi udah ketemu banyak orang, bantu banyak orang, tetapi ya ngilangin kondisi-kondisi yang seperti umumnya aja, nggak berhubungan sama duit gitu. Jadi kayak ngilangin
marah, ngilangin takut, ngilangin fobia, Trauma. nyembuhin trauma, yes. Tapi sampai tahun 2017, 2018 tuh saya masih gelap gitu. Oke. Bangun bisnis jatuh gitu ya, mulai agen asuransi jatuh, bisnis MLM sempet tinggi jatuh gitu. Ada berkali-kali kejatuhan seperti itu dan kayaknya jadi pola. Nah, baru setelah tahun 2018 akhir, mungkin 2019 ya teman-teman, ini kayak beberapa waktu sebelum COVID mungkin ya. Saya kebuka, saya ngelihat bahwa titik baliknya itu terjadinya gini loh. Ada banyak banget orang sukses di banyak bidang yang berbeda. Saya riset satu-satu, kok hari itu saya dapat pencerahan, mereka semua nggak ngomongin tentang kerja keras. Bukan kerja keras, tapi mereka ngomongin tentang punya mentalitas keberlimpahan. Ngomongin tentang kontribusi, ngomongin tentang bertumbuh, itu nadanya sama semua. Wah, saya pikir kayaknya saya perlu masuk ke dunia itu, perlu mendalami itu dengan serius ini kayaknya. Soalnya apa yang saya alamin hari itu benar-benar bikin saya ngerasa di titik terendah, gitu. Nah, di situ ternyata yang namanya meditasi itu sangat membantu. Setelah saya kerja sangat keras dan coba sangat banyak hal dan jatuh berkali-kali, baru saya terekspos tuh sama dunia meditasi, dunia menenangkan diri. Mulai tuh saya ngerasain kayak kok hidup makin gampang. Wih, ada mulai keajaiban-keajaiban terjadi gitu. Di situ saya punya komitmen, waktu itu saya sama Mas Angga gitu ya. Saya udah mulai kenal Mas Angga dan kita komitmen, Mas, setahun ini kita serius banget ngelakuin ini. Kita betul-betul belajar abundance mentality, kita lihat tahun depan kayak apa. Dan dalam 1 tahun itu banyak banget keajaiban terjadi, Mas Iwan. Nggak ngilangin kerja kerasnya, tapi lebih ke apa ya? Rasanya lebih ikhlas ngerjainnya, lebih tenang ngerjainnya, lebih bahagia ngerjainnya, hubungan dengan semua orang membaik, rezekinya datang bertubi-tubi, gitu. Dan ditemukan banyak orang baik. Nemuin banyak orang baik, diketemuin tiba-tiba kayak dianterin Tuhan gitu loh. Orang baik mulai masuk ke hidup kita, mulai kenal, mulai ikut kerjasama, mulai ngerjain bareng, itu terjadi. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran banget untuk bisa punya duit sebanyak ini, gitu ya. Saya nggak bener-bener nyari sukses banget kayak gimana gitu, enggak. Saya cuma pengen, bisa nggak sih saya bangun di pagi hari itu dalam keadaan yang lega gitu, nggak ada beban lagi di dada. Itu aja. Gitu. Tapi efeknya ngegulung, gitu. Wow. Itu titik baliknya. Waduh, gila. Karena setelah itu kita sama-sama dan itu kita terjadi tuh bareng-bareng. Yang saya nggak tahu adalah teman-teman, proses di balik itu semua di sebelum itu. Ya kita sekali kita ketemu, tapi kan ketemu itu tidak live update gitu istilahnya gitu ya. Kita nggak bercerita apalah yang terjadi kan gitu. Cuman gue lagi bangun sesuatu, yuk kita bangun bareng yuk, ikutan yuk, gitu kan waktu itu. Nah itu yang kita bangun yang sampai hari ini bertumbuh dan terus besar. Nah terus yang diterapin apa tuh Mas? Yang apa tadi kan ada clearing, ada lagi nggak yang diterapkan? Gini. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik yang kita udah sempat ajarin sebetulnya di Kedamai ID ini. Mungkin saya sebut sebagai teknik kunci kali ya, yang saya praktekin sendiri dan berhasil di diri saya amazing sama hasilnya. Saya ajarin ke orang juga berhasil, dan itu bikin banyak banget perubahan dalam hidup banyak orang. Bukan cuma saya, tapi banyak orang. Saya buka aja sama teman-teman ya. Dulu saya punya emosi negatif tuh banyak. Ketika saya belajar tentang abundance block, teman-teman, ini beda banget sama mental block. Jadi abundance block itu sesuatu yang ngalangin kita secara mental, tapi yang berhubungan sama rezeki. Makanya namanya abundance block, ngeblok kita dari keberlimpahan. Nah itu saya betul-betul ngelist Mas Iwan hari itu, apa aja kira-kira keyakinan yang salah yang ada di otak saya, di hati saya, yang bikin saya nggak sukses, yang sampai hari ini bikin saya belum kaya. Waktu itu saya bikin kayak gitu. Dan itu saya clearing satu-satu. Dan tekniknya pakai teknik tapping yang saya ceritain ke teman-teman. Jadi ada emotional clearing atau tapping yang saya lakuin setiap hari, berhari-hari, mungkin sampai lebih dari sebulan seingat saya. Itu hari-hari dimana saya sehari beresin tiga. Pagi siang malam, saya luangin waktu 5-10 menit untuk melepasin emosi negatif itu. Gitu. Jadi emotional clearing, itu yang pertama. Nah yang selanjutnya, saya jurnal dengan serius Mas Iwan. Jadi, ini juga nih ya, banyak orang nggak serius ngelakuinnya. Banyak orang nggak serius melakukannya, di mana dia tapping hanya yang paling tinggi aja intensitasnya. Nah karena saya pengen banget sukses, saya tulis semuanya sampai yang kecil-kecil, sehingga yang saya tulis tuh sampai puluhan. Gitu.
Seingat saya lebih dari 30 Oke. dalam satu hari saya tulis. Besoknya ada lagi ingat beberapa, ada lagi muncul baru. Jadi mungkin 50 iya. total. Kalau kita mulai tapping kan kadang-kadang ada kesadaran baru Iya, muncul ya. iya. Ada ini juga nih, ada ini juga nih, tulis, Iya. tulis, Bahkan ada tulis. turunannya. Ada turunannya yang tadinya nggak kerasa tiba-tiba kerasa ketika Iya. kita tapping. Iya. Nah itu saya tulis semuanya dan saya tapping satu persatu di jurnal itu. Jadi saya tulis terutama yang berhubungan sama uang. Nah ini penting. Jadi apa ya, statusnya kayak money journaling gitu. Yes. Jadi bener-bener saya tulis semua pola pikir yang salah sejak saya kecil, apa yang dulu mungkin diturunin sama ayah saya, sama lingkungan gitu ya. Saya lacak betul-betul kapan saya mulai ngerasa takut, kapan saya mulai ngerasa nggak cukup, karena itu yang menghambat rezeki. Gitu. Nah baru tuh di tappingin satu-satu, dilepasin satu-satu, dikit-dikit gitu. Itu yang terjadi. Baru didampingin juga, selain tapping saya juga meditasi. Saya juga benar-benar meniatkan dengan sangat serius, saya visualisasi. Saya betul-betul berusaha melepas dengan sengaja gitu. Jadi emotional clearing tekniknya, habis itu journaling, jadi dicatat betul, terutama diberesin semua hal yang berhubungan dengan money blocks ya, tentang keuangan. Yang ketiga meditasi. Jadi niatnya, terus visualisasinya, visualisasi energi terutama gitu ya, itu dilakuin terus-menerus seperti itu. Nah gitu. Tadi setelah kan journaling tidak hanya journaling tapi dilakukan tapping ya? Ya. Clearing abundance gitu. Clearing abundance blocknya, betul. Jadi abundance blocknya di list, di clearing, di tapping tiap hari sampai beres. Mau itu 3 minggu, 5 minggu, nggak apa-apa, beresin aja semua. Habis itu rutin meditasi setiap hari. Nah sepanjang tahun itu langsung ngaruh Mas Iwan. Kayak 12 bulan kemudian dari saya ngelakuin itu income saya naik 36 kali lipat. Saya pernah cerita sama teman-teman. 36 kali dari awalnya 12 bulan yang lalu juga nggak kecil juga loh. Itu udah lumayan gitu ya. Bisa ngirim orang tua, bisa nabung. Tapi 36 kali lipat itu terjadi dalam 12 bulan. Punya income ratusan juta dan bertahan sampai hari ini. Wah itu dia. Gitu. Itu ya. Jadi kalau misal pun kita udah meng-clearing gitu ya, terus kebelimpahan itu datang, bukan hanya hoki di saat itu doang ya? Yes, bukan. Tapi maintain di sana gitu. Maintain, nah itu dia tadi. Jadi mengumpulkan uang, mengelolanya bisa, dan melipat gandakannya. Wah, ini kan ngeri itu. Jadi terjadi karena itu menurut saya. Karena semua puzzle-nya lengkap. Nah, itu dia. Mungkin kita udah mau sampai juga gitu ya. Tapi materi ini ada ya, yang secara package ada di Kedamaian ID. Apa yang bisa didapat misalnya? Ya kalau teman-teman di Kedamaian ID, teman-teman bisa ngelakuin 3 hal itu dulu aja yang penting ya. Teman-teman tapping, teman-teman listing dulu apa, habis itu catat dengan jelas jurnalnya, habis itu teman-teman benar-benar niatin visualisasi energinya, baru teman-teman akan mencapai apapun hasil nyata yang teman-teman inginkan. Gitu. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Jadi 3 hal itu aja dulu. Karena apa yang saya capai juga banyak banget loh, dan itu terjadi dengan nyata di hidup saya gitu. Di tahun pertama saya ngelakuin itu ya, belum setahun teman-teman, itu semua utang saya lunas. Kayak bangun pagi nggak punya utang tuh enak banget. Enteng. Gila, kayak wah, ada utang bisnis gitu ya, utang yang memang produktif. Itu ada, tapi beda kan, ada utang yang memang konsumtif, yang kita juga kepaksa minjemnya gitu. Nah itu ada, itu lunas. Bahkan saya punya tabungan darurat, saya nggak kerja lagi sama orang ya, udah dari bertahun-tahun yang lalu saya resign, saya berani keluar dari sana bangun bisnis gitu. Saya juga punya apalagi ya, hari ini kita bangun komunitas gede banget gitu, kayak Kedamaian ID. Ini udah apa ya, punya puluhan ribu alumni mungkin yang ngerasain manfaatnya secara langsung, baik itu offline maupun online gitu ya. Dan apa ya, program-program kayak Tap Into Your Peace, kayak Money Flow Mastery, ini sangat-sangat ngaruh, terutama Money Flow Mastery ini ya. Ini mungkin buat teman-teman yang udah kerja keras tapi nggak tahu mau ngapain, Money Flow Mastery akan membantu Anda. Tapi penting nih disclaimer teman-teman ya, kalau kita mundur satu langkah teman-teman, Anda belum kerja keras, Money Flow Mastery akan sedikit membantu, nggak akan terlalu ngaruh. Anda nggak bisa dengan, Mas saya udah tapping, udah meditasi, udah ngikutin semua programnya, udah ada step by step di kelas yang saya ikutin, kok duitnya nggak datang. Nah, Andanya sudah melakukan do-nya belum? Gitu. Karena banyak orang bingung, Mas saya sudah meditasi, kok duitnya nggak datang? Duit itu tidak datang dari meditasi, Anda tetap perlu do. Anda tetap perlu muncul dalam prosesnya dan bertanggung jawab untuk mengupgrade apapun yang Anda lakukan. Saya bilang mengupgrade ini. Jadi bukan terus melakukan ya, jangan sampai salah. Kalau saya bilang Anda tinggal terus lakuin yang Anda lakuin, kalau Andanya masih
malas-malesan, dan Anda lanjutin, ya tetap nggak sukses. Gitu loh. Kalau teman-teman tetap pengangguran dan nggak tahu mau ngapain, dan tetap tidak ngapa-ngapain, tidak sukses juga. Jadi cari cara ngelamar lebih baik, cari cara bangun bisnis lebih baik. Kalau Anda kerja, cari cara ngelakuin kerjaan Anda lebih baik. Anda seniman, cari bangunnya lebih baik gitu. Anda pengusaha, cari bangun bisnis lebih baik. Cari cara apapun, upgrade terus, semuanya. upgrade lagi. Selalu ada cara lebih baik ngelakuin sesuatu. Kita belum tahu karena kita belum belajar. Itu aja. Dan dalam proses upgrade itu, hal-hal baik itu akan datang ya. Nah, dalam proses upgrade itu, sambil kita tetap meditasi, kita tetap tapping, kita hilangin semua abundance block, keajaibannya terjadi. Baru perkalian B sama do-nya dapet. Menjadi jadi have. B dikali dua sama dengan have itu ingat dua unsur besarnya. B-nya harus naik, which is kita tapping, meditasi, dan lain-lain. Do-nya harus naik juga dong. Nggak bisa B dikali 0 ya 0. Do-nya ya lakuin dengan cara lebih baik apapun yang Anda lakuin sekarang. Ingat, dengan cara yang lebih baik. Gitu. Jadi lebih keras, lebih banyak, lebih nyata usahanya dibanding rata-rata orang lain. Gitu. Kita tuh kalau jalan-jalan nggak pernah sepi ya. Selalu ada bahasan yang bermanfaat. Semoga benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa dilakukan tips-tips kita sampaikan tadi gitu ya, yang Mas Fadli sampaikan. Dan mungkin kalau misalkan teman udah merasakan juga, udah melakukan dan benar-benar merasakan ada hal-hal baik, mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi coba supaya teman-teman komen aja apa yang kira-kira bisa teman-teman mungkin gini, teman-teman mulai dari kesadaran dulu deh. Kira-kira apa yang hari ini menurut Anda sangat membuat Anda tertekan? Nah, Anda berangkat dari awareness itu dulu. Karena sadar untuk bisa bikin kita sembuh gitu ya, itu penting. Gitu. Anda nggak perlu jadi hebat untuk memulai. Tapi Anda perlu memulai, apapun yang Anda perlu mulai, itu intinya. Supaya nanti suatu hari dirimu bisa jadi versi yang lebih baik. Itu penting. Gitu ya. Dan kalau teman-teman dalam kondisi stres hari ini, nah ini penting. Nggak apa-apa kalau stres menurut saya. Karena justru ketika teman-teman merasa stres, merasa tertekan, maka ini sinyal bagus menurut saya. Bahwa Anda sadar. Karena banyak orang tidak sadar. Banyak loh orang utang banyak, tekanan keluarga tinggi gitu kan. Kerjaan lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi main game di rumah nggak tahu mau ngapain. Dia tidak stres. Anda perlu bersyukur Anda nggak gitu kalau Anda stres. Gitu. Karena masih banyak yang begitu itu kalau mati rasa kayak gitu dia nggak bisa ngenalin siapa dirinya. Nah kalau Anda stres, apalagi misalnya stres finansial gitu ya, ingat ini bukan akhir. Justru itu pintu masuk ke dalam diri Anda menurut saya untuk kenal siapa diri Anda yang sesungguhnya. Jadi saya nggak ceritain ini ke teman-teman untuk bikin teman-teman jadi punya teori gimana caranya supaya cepat kaya, Mas Fadli, enggak. Saya nggak ngajarin teman-teman untuk kaya cepat, enggak. Tapi saya pengen teman-teman berdamai sama diri sendiri, dan kalau nanti uangnya datang akan jadi uang yang happy money. Teman-teman pantas nerimanya dan mampu mengelolanya, melipat gandakannya. Gitu. Nah, mulai dari itu dulu aja. Kalau teman-teman sekarang ngomongin tentang uang misalnya, apa kira-kira hal yang paling neken pikiran Anda tentang uang sekarang? Coba komen. Itu yang paling penting, harus di komen di bawah supaya kita mungkin bisa kita bisa menjadikan insight dan juga kita bisa bahas gitu ya. Ya, itu. Dan bisa kita share lagi ke teman-teman semua. Kalau teman-teman sudah ngerasa kerja keras tapi stuck, baru nanti teman-teman ikutan Money Flow Master itu. Kalau itu jadi solusi Nusantara udah. Udah. Itu akan banyak banget testimoni terjadi karena orang sudah kerja keras, baru diperbaiki dengan Money Flow Mastery, baru duitnya datang dengan melimpah. Tapi kerja keras dulu. Kerja keras dulu, jangan diam-diam aja. Oke teman-teman, segitu aja videonya, dan thank you banget udah nonton sampai menit ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.